Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal Tediansyah. Izin meminta waktu untuk mewawancarai Bapak dosen yang bertemakan jual beli rumah. Baik, ada beberapa asas ya, kemudian juga yang diperkenalkan tadi adalah asas kehati-hatian. Nah, di dalam perjanjian jual beli ini, terutama dalam beli rumah, ini sangat penting sekali atau asas dalam suatu perjanjian jual beli. Karena apa? Tujuannya itu bagaimana nanti mengantisipasi dampak-dampak dari kehati-hatian tersebut. Terutama dalam perjanjian, jangan sampai nanti ini kalau tidak hati-hati maka kita akan menimbulkan akibat hukum tersebut. Nah, oleh karena itu antisipatif dari perjanjian ini harus dilakukan terutama dengan asas kehati-hatian tersebut. Terkait dengan perspektif hukum ya, terkait dengan jual beli rumah, maka dalam perjanjian ini diatur di 1320 KUH Perdata, yang mana dalam perjanjian itu harus sah, salah satu syarat yang sahnya, dan kemudian juga ini harus ada perlindungan hukum antara pembeli dan pembeli. Lalu kemudian antara pembeli dan pembeli ini harus punya investasi masing-masing, dan kemudian juga punya hak dan kewajiban yang diatur dalam PJB tersebut. Kendala-kendala yang muncul dalam proses jual beli rumah itu ada beberapa ya. Yang pertama ini adalah kendalanya bahwa ketika si pembeli ini melihat bagaimana keamanan terkait dengan lokasi rumah dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait ada kendala-kendala bahwa di masyarakat ini dalam membeli atau menjual ini tidak serta-merta terkait dengan legalitas. Contoh, kalau kita mau jual rumah atau si pembelinya harus menanyakan terkait dengan sertifikatnya. Nah, kemudian juga kendala-kendala yang lain adalah ada kekurangan hati-hatian pada si pengembang untuk mempromosikan rumah. Contoh, lokasinya jauh dari keramaian. Nah, itu salah satu kendala-kendalanya. Apa pesan Bapak untuk masyarakat yang ingin melakukan jual beli rumah? Saya sih berpesan kepada masyarakat apabila yang ingin melakukan transaksi jual beli rumah, tentu kita harus melihat dulu di mana letak tanahnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita mengecek kepada BPN, bener nggak? Nah, lalu kemudian apa di situ ada memang terdaftar nggak di BPN? Nah, yang ketiga itu adalah ada nggak sertifikatnya tanah tersebut? Nah, kalau ini sudah dilakukan, nah kemudian juga otentik, maka kemudian itu juga kita bisa untuk melakukan perjanjian jual beli tanah. Nah, tentunya ini harus dimuatkan di klausul perjanjian, yang mana di dalam klausul perjanjian ini bahwa hak dan kewajiban para pihak ini harus dipatuhi. Terkait juga nanti jangan sampai nanti di kemudian hari ada dengan akibat hukum dari si penjual atau pembeli. Contoh gini, kita sudah transaksi tanda jadi, tapi kemudian masyarakat kita ditipu dengan tidak ada suratnya. Oleh karena itu saya berpesan kepada masyarakat tadi yang sampaikan dari awal, kita lihat dulu lokasi tanahnya, kemudian juga surat sertifikatnya, dan kemudian juga hal-hal yang lain yang memang ada kaitan dengan perjanjian. Dan itu juga dimuatkan di dalam perjanjian sedetil mungkin, supaya itu untuk tadi mengantisipasi jangan sampai terjadi di kemudian hari bahwa ini perjanjian ini bisa batal atau batal demi hukum. Tentunya ini harus ada kesadaran dari masyarakat dan kita sebagai pembeli, nah ini harus waspada dan juga harus hati-hati.